sedikit jadi bunda, tapi alhamdulillah masih dalam waktu yang bisa kita toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya masih dikaruniai, masih diberi kesempatan, masih diberikan rizki. Yang pertama-tama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena bagi kita seorang muslim, insya Allah apapun keadaannya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau sedang diberikan kelapangan, insya Allah kita bersyukur. Kalau sedang diberikan kesedihan, tentu kita bersabar. Karena hakikatnya hidup di dunia ini memang terdiri dari suka dan duka. Maka kenapa kita sangat beruntung menjadi seorang muslim? Karena Islam adalah jalan hidup. Jalan hidup yang insya Allah akan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Dunia ini sifatnya fana, sementara. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yang sebetulnya sudah ditentukan sejak seminggu yang lalu. Ya, sudah agak lama. Enaknya apa ya Mbak? Gitu kan, Bu Ella dan juga panitia. Oh kayaknya sepertinya menarik, singkatnya hidup manusia. Nah ini nanti ada penjelasan yang ilmiah yang juga sangat ceto welo-welo, sangat jelas difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah nanti akan ada bahan PowerPoint-nya yang nanti insya Allah Bunda Ella akan menyebarkan juga di grup ya. Insya Allah ibu-ibu pasti sudah tergabung di dalam grup Majelis Taklim Azizah. Karena saya juga punya contekan. Nah, karena nanti ibu-ibu akan lebih jelas, boleh mencatat, boleh juga nanti sambil dibaca-baca ulang PowerPoint-nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat. Ini yang tentu harus selalu kita eling-eling, selalu kita ingat untuk mendorong rasa syukur. Karena kalau yang namanya perempuan Bu, apalagi di era sekarang, kadang-kadang kita terjebak, oh kalau duitnya akeh baru kita bersyukur. Tapi kalau sedikit, ya waduh hari ini lauke bisanya kita beli apa nih, wah kok rasanya seperti ya, mulai muring-muring ya kalau tanggal tua itu kan, muring-muring, pusing kepala, sirah mumet. Oh ternyata gejala tidak punya duit. Padahal sebetulnya rizki atau pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan ini juga nasihat terutama bagi diri saya sendiri. Apalagi namanya kadang-kadang ya merasa masih punya umur ya Bu ya, kita merasa punya banyak kesempatan, tapi kok nggak ada nih gitu. Nah akhirnya kita sering berputus asa, ngelopro, hilang semangat. Padahal ternyata yang ada di hadapan kita ini nikmat iman, nikmat sempat, nikmat Islam. Ini adalah rezeki yang paling besar. Kalau kita nggak punya tiga ini, kosong Bu. Kita nggak ngerti tujuan hidup ini kita mau kemana. Tapi kalau kita punya iman, keyakinan kita kepada Allah, kita punya Islam, jalan hidup yang sedang kita pelajari ini sama-sama, kan kita jadi ileng lagi. Suka dan duka kalau kita niatkan ini adalah bagian dari ibadah. Perasaan itu juga insya Allah bisa dinilai ibadah Bu, pada saat niat kita karena Allah. Jadi kalau misalnya ya, lagi bokeh gitu, oh ya, ini ketetapan Allah ini. Aku wes ikhtiar hari ini, tapi kok dilalai daganganku gak laku. Maka aku terima dengan ridho, syukur, sabar. Maka akan menjadi pahala yang nanti memang baru akan kita ketahui di akhirat.
Itu maka insya Allah kita akan kembali memahami, oh iya, hakikatnya kehidupan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Niatnya lurus, caranya benar. Nah maka tema kita hari ini bagian daripada akidah sebetulnya. Kesadaran ternyata hidup ini singkat. Ya, dan nanti kita juga akan doa bersama karena ada berita duka juga yang ini kok pas banget ya Bu. Padahal kita menentukan judul ini sudah lama. Inilah ibu-ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang membuat skenario goib. Ada hal-hal yang sangat goib. Usia goib, rizki kan goib juga. Kita dagangan, kita iklan tiap hari, kadang hari ini banyak pembeli, kadang enggak, goib. Jodoh, kadang udah ikhtiar, ta'aruf sana sini. Ada kawan saya ta'aruf kok sampai 100 kali. Alhamdulillah. Tapi syar'i ya. Iya, maksudnya 100 kali itu dia mengirimkan kurikulum vitae itu saking kepengen cari jodoh. Ada kali 100, tapi selalu akhirnya gagal. Tapi syar'i ya, semuanya syar'i. Jadi tukeran CV, melihat CV kadang oh kayaknya tidak ada muyul. Muyul itu bahasa Arab kecenderungan gitu. Ya memang itulah. Tapi alhamdulillah akhirnya berjodoh. Walaupun ada ujian, dapat duda misalkan. Ini ujian nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sudah ada kebahagiaan untuk pemenuhan gorizah nafsu. Ini contoh bahwa memang ada hal-hal yang memang goib kita nggak ngerti, termasuk waktu hidup manusia. Nah, maka nanti kalau bunda-bunda mendapatkan PowerPoint, kita berawal dari kesadaran. Kadang-kadang kita kalau sedang sehat Bu, ini kan sadar ya kita sehat, tidak ada kendala, bernafas lega. Sekarang COVID itu juga sudah berlalu, sehat. Ini rasanya nih kita menebak-nebak kira-kira kita masih hidup lama. Bisa jadi oh, paling insya Allah lah 20 tahun lagi gitu ya. Padahal kita sudah merencanakan ya, apalagi kalau yang sudah nabung haji, wah belum bisa berangkat tahun ini berarti tahun depan. Manusia itu penuh dengan angan-angan, di mana kita mengira kita hidup masih akan lama. Jadi saya hijrahnya itu nanti saja. Ngopo kok kerudung pakai kerudung panjang pun kuwai nek wis tuwek. Saya dulu digitukan Bu ya. Mbak Ica ini kan masih muda. Gak apa-apa lah nanti aja nek. Kan masih muda. Akhirnya kesadaran kita, tetapi bukan sadar yang sepenuhnya, kadang-kadang justru membawa kita pada panjang angan-angan. Makanya kata para ulama, ada dua hal yang membuat kita lalai, kesehatan dan waktu luang. Banyak waktu, sehat, kita lupa bahwa ternyata Allah bisa sewaktu-waktu mundur memanggil. Astagfirullah. Maka garis waktu ya ini sangat dekat. Sebelum kita dilahirkan di dunia, itu ada di surat Al-Mu'minun ya Bu. Dulu kita mengingat penciptaan kita, itu kan atas kebesaran Allah ya Bu. Ternyata janin itu kan awalnya kayak lintah, ya toh, terus nanti dia membesar. Ini saya sambil dulu waktu hamil pertama, saya belum sadar ya, jadi beraktivitas ngantor gitu kan, jadi tidak mempelajari. Sekarang Allah memberikan proses, ini saya hamil, ini 11 minggu, mohon doanya ya Bu. Tapi saya tuh mau nangis gitu waktu periksa ke dokter. Oh, Allah ciptakan kantongnya dulu. Karena kan sekarang nih kita belajar ya, jadi lebih sadar dengan kejadian demi kejadian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Surat Al-Mu'minun. Ya Allah, kebesaran Allah. Allah ciptakan kantongnya dulu. Makanya kadang dokter suka pesimis karena sekarang banyak kasus hamil anggur gitu. Jadi sebulan udah senang nih, ternyata di bulan kedua nggak ada apa-apanya atau perkembangannya tidak sesuai, maka harus maksudnya harus dinolkan lagi lah gitu ya kira-kira. Gitu. Tapi Allah lancarkan kemarin 11 minggu. Oh ukurannya segini Bu. Ya Allah, tolong ya Allah, dampingi terus ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh ya Allah.
Gitu ya Bu. Jadi sekarang tuh lebih sadar, detik per detik ini kita tidak boleh lepas dari memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Ini seputar penciptaan nih, ya kan Bu? Tetapi nanti nggak kerasa, ya kan? Tiba-tiba kita sudah, Ibu udah berapa? 40, 30, 50? Kok kayaknya baru kemarin kita dilahirkan ayah ibu kita, lalu kemudian beliau wafat gitu ya Bu. Sekarang kita yang jadi wong tua, punya anak. Nah ini nggak kerasa, nanti akan tiba masanya Bu. Nggak nunggu tua, kadang nggak nunggu sakit. Beberapa minggu yang lalu itu saya punya kawan umur 45, sehat, masih nge-gym, sebelumnya masih nge-gym ya, kayak kasus-kasusnya Ashraf gitu loh Bu. Jadi sehat, ya nggak tahu, terus nggak ada aja, dipundut Gusti Allah. Itulah ajal. Maka kalau kita merenung singkatnya hidup manusia, pasti kita akan mengejar Bu, kesempatan yang tersisa ini tidak sampai kita sia-siakan. Karena kesempatan untuk beramal solih ini berarti sangat singkat. Nah nanti di dalam PowerPoint-nya itu ya ada gambar nih Bu. Kita sekarang di dunia, nanti ada alam kematian, alam kubur. Nanti setelah di alam kubur, nah ini seperti teras-teras surga ya. Makanya kalau ibu-ibu yang senang ke majelis-majelis ilmu, kata baginda Rasulullah, majelis ilmu seperti ini ibarat taman-taman surga. Harapannya nanti kita dapat nikmat kubur, nggak gurmeng tanah ono corone gitu Bu. Saya kan kalau membayangkan ya, kalau kita tidak dapat tidak dapat nikmat kubur, itu kita di 2 kali 1 itu kan kita dikubur tuh Bu, ya kan? Nah, itu ono coro, ono rayap, dipangan ulet, uget-uget, ngeri ya Bu. Tapi kalau kita sering ke majelis-majelis ilmu, ini kan ibarat taman-taman surga kata baginda Rasulullah. Harapannya Bu, kalau kita lagi males, kita ingat lagi, ya Allah, aku pengen nanti dikubur tuh ya paling enggak kayak gini lah gitu loh Bu, nyaman ya tuh Bu. Gak masa tanah terhimpit ya, digerogoti oleh binatang-binatang mengerikan. Kemudian barulah kita akan masuk ke hari kebangkitan. Saat itu akan ditiup sangkakala kehancuran alam semesta. Setelah hari kebangkitan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, maka disitulah nanti akan kita dapat kupon syafaat dari baginda Rasulullah. Syafaat ini kayak kayak tiket gitu Bu. Umatku benar nggak nih? Nah kita ya tergantung, selama di dunia kita memakai jalan hidup, kita memakai sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah atau tidak. Karena banyak juga ya Bu sekarang masyarakat beragama Islam, tetapi gaya hidupnya, cara hidupnya jauh dari tuntunan baginda Rasulullah SAW yang diikuti gaya hidup penyanyi, artis-artis, pejabat, orang terkenal yang jauh dari Islam. Maka mengapa kita wajib mempelajari Islam? Disinilah kita akan belajar juga sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah beliau. Setelah syafaat ada yaumul hisab, ditimbang. Apa yang ditimbang? Dosa dan pahala. Makanya kalau kita mengupas agama Bu, kita belajar agama ini kan dipertilih. Kalau saya belajar dari akidah, syariat sampai dakwah. Kenapa akidah ini konsep yang akan membuat pikiran kita kuat sesuai dengan pola pikir Islam. Tapi kan nggak cukup berakidah tok. Ya, misalnya ya dulu saya sering ngobrol, aku kica walaupun aku orang nganggo kerudung, tapi aku ki percaya Gusti Allah, aku ki bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nggak pakai kerudung misalkan. Nah ini kan nggak sinkron Bu antara akidah dengan ketaatan dia terhadap syariat. Karena kalau kita bersyahadat, seharusnya tadi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti maksudnya adalah kita mengakui dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Kalau percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, ngikutin gak jalan hidup. Sementara di surat Al-Ahzab ayat 59,
Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kaum muslimah untuk menjulurkan jalabibihinna, menjulurkan pakaiannya, menutup aurat. Itu hukumnya wajib. Nah, jadi kan sinkron kan? Nah, tapi kan ada tuh, ya dulu lah nggak ngerti kan, karena nggak paham gitu bahwa konsekuensi dari makna syahadat itu berarti kita harus taat dengan peraturan-peraturan Allah. Pada saat yaumil hisab nanti akan ditimbang cara berpakaian ibu, berapa kali keluar rumah. Dulu sebelum ibu berhijrah, berapa kali ibu tidak menutup aurat, harus ditaubati agar nanti di yaumil hisab nggak kehitung. Kalau belum ditobati, takutnya kehitung. Wong saya aja sekarang masih nginget-nginget. Dulu itu bermudah-mudahan toh puasa Ramadan, karena pas menyusui kan paper loh. Misal rasa puasa nanti kan tinggal bayar fidyah. Gampang ke. Padahal puasa Ramadan itu wajib. Kalau kita tidak dalam keadaan sakit, harus dibayar dengan puasa, bukan dengan fidyah ternyata. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi kan kadang-kadang sekarang karena pemikiran kaum muslimin ini materialistis, ibarat kita bisa menukar dengan duit. Nah, ini berbahaya. Maka di yaumil hisab ini ibu-ibu, kita akan ditimbang segala perbuatan kita, mana yang sesuai syariat berbuah pahala, mana yang tidak sesuai syariat akan berbuah dosa. Mana yang lebih berat. Maka penting sekali menutup aurat, karena perempuan setiap hari dia keluar rumah, kalau dia tidak menutup aurat, wah dosanya ya Bu. Karena sesuatu yang wajib dilakukan tetapi dia tidak lakukan, itu dia dosa. Kalau sunnah tidak dilakukan, tidak berdosa tetapi merugi. Mubah, hukumnya mubah, tidak dilarang, tidak diperintah, tapi dia ada dua. Kalau dia kebaikan bisa maslahat, kalau dia keburukan bisa mudarat, bisa jadi haram, bahkan bisa makruh juga. Tergantung. Nah, itu di yaumil hisab. Kemudian penyerahan catatan amal. Hisab itu ini ya, juga penentuan ya. Dulu kamu pernah melakukan apa, ya itu dosa gitu. Kemudian mizan ini baru ditimbang, kemudian masuk ke telaga Rasulullah, baru ke jembatan Sirat, baru terakhir surga dan neraka. Perjalanannya panjang ya Bu, kita ya Bu. Jadi kita ini masih di ujung di dunia. Kita masih akan mengalami kematian, alam kubur, hari kebangkitan, kehancuran alam semesta, padang mahsyar, kemudian tadi syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga Rasulullah, jembatan Sirat, kemudian berujung surga dan neraka. Maka perjalanan hidup manusia di dunia ini, kalau kita gagal dalam hidup kita yang sangat sebentar, maka kita bisa mengalami nasib yang sangat tragis Bu. Kenapa? Karena waktu dunia dan akhirat ini tidak sama. Hari ini terasa sebentar ya, ngaji 1,5 jam. Tapi ternyata jika dikonversi waktu akhirat, ini pahalanya bisa berabad-abad lamanya. Sebaliknya, jika hidup di dunia yang sangat singkat ini kita sukses, maka kita bisa bahagia dengan kebahagiaan yang sangat panjang Bu di akhirat. Maka kalau sedang gak kuat ya Bu, mengalami penderitaan misalkan, akhirnya apa yang diingat-ingat adalah materi ini. Singkat kok di dunia, tahan sebentar saja Bu. Sumuk pakai kerudung menutup aurat sebentar saja. Rasanya kalau mau mengikuti hawa nafsu ya Bu, kita masih muda, kita bisa cantik lah, yang ngikutin mode, ngapain sih kerudung-kerudung gini. Tapi yo, ini perintah dari Allah. Al-Ahzab 59 An-Nur 31. Wes sebentar aja. Kesempatan ya sebenarnya bisa jadi artis ini. Kalau dakwah itu yo duitnya gor piro sih. Itu kalau kita mikir dunia ya Bu. Tapi kalau kita buka lagi ini, astagfirullah, hidup begitu singkat. Maka yang pertama kita harus berpikir dan berhati-hati. Berpikir artinya kita sadar.
Sadar akan keadaan yang demikian tadi yang sudah kita renungkan bersama, tentu kita akan berpikir dan berhati-hati dalam setiap menjalani langkah kehidupan kita. Hati-hati. Pagi keluar rumah, aku mau ngapain ya? Kalau ke kanan, aku ke pengajian. Kalau ke kiri, aku ke pasar. Pengajian hukumnya wajib, ke pasar bisa nanti. Ya wis, bismillah ngaji. Karena ngaji itu hukumnya wajib. Wajib, kalau tidak dilakukan maka berdosa. Nah, wis, ngaji dulu, ke pasarnya nanti. Kemudian berpikir dan berhati-hati, selain ya kita memperhatikan langkah hidup, kita akan terus berpikir bagaimana nasib kita besok di akhirat. Jadi memang kita kadang berpikir sekarang, Bu, tapi jangan lupa masih ada nanti. Ini sementara. Maka kalau lagi capek banget ya, ada Bu jamaah sahabat, aku capek banget ya, bojoku orang berubah-ubah, nganyel ke, wes duitnya sithik, mambu, nyebai. Sabar sayang, rizki itu bukan dari suami. Arep ping 10 ganti suami, nek rezekimu yo sakmono saka Gusti Allah, ya sakmono. Ora sak menghayal-hayal ganti suami kowe iso sugih. Belum tentu. Kadang nggak sabar toh, ibu-ibu itu, Mbak Ica, kira-kira kalau aku ganti suami itu rizkiku bisa berubah nggak Mbak Ica? Karena kan nafkah itu kan wajib dari suami. Nah ini suamiku itu tidak rajin mencari nafkah, usahanya kurang gitu loh Mbak Ica. Ya sudah dimotivasi dulu. Lah kok nggak berubah-berubah Mbak Ica? Ini sudah setahun sejak saya curhat terakhir. Oh ya, setahun belum berubah ya. Tapi ibu sudah maksimal belum? Ibu sudah merayu, sudah cantik, sudah sholat malam bersama, sudah tahajud. Wes ya Mbak Ica. Tapi ya kemarin ono proyek sekian, ya wes disyukuri dulu Bu, itu udah lumayan. Nah ibu mau ganti lagi ya belum tentu. Sabar Bu. Hidup nggak cuma di dunia. Siapa tahu dengan kesabaran ibu, nanti di akhirat Allah ganti dengan suami yang lebih sugih, lebih ganteng. Bahkan orang mikir, wong semua ki sugih neng swarga gitu. Ternyata harus mengkaji Bu, bagaimana nasib kita besok. Kalaupun nanti kita sangat capek, berarti ibu sudah siap dipundut. Kan kadang ada ya Bu, kalau kita saking stres yang menjalani kesulitan hidup di dunia, aku rasanya harus mati baik gitu. tenang, harus mati tenang gitu. Tenang loh ini, betul, karena betul Bu, kalau nanti kita sudah wafat, udah nggak capek lagi, udah nggak sakit lagi, tapi tadi hisab akan menunggu kemarin-kemarin ngapain aja. Maka kalau sedang lelah yang amat sangat, ingat Bu, bahwa ini tidak selamanya. Saat kelelahan kita sudah memuncak, mungkin itu saatnya dipundut Gusti Allah. Makanya banyak ya Bu yang wafat dalam keadaan tersenyum. Aku sudah gak lelah lagi, berarti begitu. Ada yang diuji oleh Allah, diangkat derajatnya dengan sakit bertahun-tahun, dengan ujian kemiskinan, anak yang banyak. Tapi ternyata justru kesulitan-kesulitan itulah yang menyelamatkannya di akhirat kelak. Maka dengan berpikir dan berhati-hati, insya Allah Bu, lelah kita sembuh. Karena kita sadar lelah ini hanya sementara. Dihina orang sementara, disepelekan orang, ya karena harta kita nggak seberapa. Inilah sistem hidup materialisme yang kadang-kadang masih mempengaruhi. Nah maka apakah kita akan menjadi manusia yang hanya menderita sebentar tapi nanti kita bahagia? Atau sebaliknya, kita bikin jalan pintas tapi ternyata menderita Bu. Jangankan di akhirat, di dunia saja kadang juga sudah menderita. Orang korupsi ya, sekarang ini lagi pembersihan misalkan ya Bu, berita-berita flexing, wah ditegur atasan, dicopot. Nah itu baru di dunia Bu. Dan itu belum tentu penebusan dosa, nanti masih ada lagi hisab kalau tidak bertaubat. Maka di dalam hadis riwayat Ibnu Majah atau Brani dan Al-Haythami, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
bahwa yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah mati, itulah orang yang paling cerdas. Maka orang yang paling cerdas itu belum tentu mereka yang dapat beasiswa, belum tentu mereka yang S1, S2, S3, S-dong-dong. Tetapi kata baginda Rasulullah, orang yang paling cerdas mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Karena ternyata orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata, ternyata sama saja Bu, berakhir di 2 kali 1. Sampai teman saya bilang ini, mau kita beli kuburan di San Diego tuh di Jakarta sana kan 2M ya Bu. Kalau yang kuburannya sendiri gitu 5M gitu. Apakah di dalamnya kemudian nyaman seperti hotel bintang 5? Ya enggak, tanah-tanah juga. Kita dari tanah kembali ke tanah. Apa yang disombongkan? Semua ujian dari Allah, semua titipan dari Allah. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang ternyata menghitung-hitung dirinya. Itu Bu, dulu juga yang membuat saya semangat. Ayo Cam, menutup aurat. Karena saya aktivitasnya banyak, keluar rumah tidak menutup aurat. Waduh, dosanya akeh banget. Ternyata nanti print-printan kan nanti di print gitu ya Bu ya, ibarat kata di print. Cetit. Walah, kok dosaku akeh banget, ini dari dosa apa? Wih, dosa berpakaian ternyata. Dan masih banyak yang lain karena nanti harus mengkaji dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka hidup terasa sebentar ada di surat An-Nazi'at ayat 46. Pada pagi hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, hanya di waktu sore atau pagi hari. Nah ini Bu, kadang kan kalau kita merasa ini kok suwe banget tuh, ini aja 1,5 jam gitu ya Bu, apalagi yang baru-baru datang ke pengajian kok suwe banget yo. Padahal ternyata kalau nanti kita sudah meninggal, terus kita hari kebangkitan, kita itu ngerasa kemarin hidup di dunia kok sebentar banget, hanya seperti waktu sore dan pagi hari. Al-Nazi'at. Satu lagi, Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itu mulai nih Allah kasih bocoran konversi waktu di akhirat. Kita ngerasa di akhirat sehari, ternyata di dunia 1000 tahun. Jadi memang harus super sabar. Makanya kenapa orang sabar dikasih selamat oleh Allah pada saat masuk ke surga. Ya kan, kata malaikat, selamat atas kesabaranmu wahai manusia. Jadi memang sabar. Nah, sabar ini bukan gur tahan, wes tahan toh, enggak. Sabar itu adalah menjalani ketahanan atas ujian kehidupan dengan peraturan Allah. Kalau nggak sabar, ya sulit. Maka dari perhitungan di surat An-Nazi'at dan Al-Hajj tadi, para ulama menghitung 1 jam di sisi Allah, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 hari di dunia sama dengan 24 jam. Maka 1 jam di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dibagi 24 jam, 41,67 tahun. Jadi 1 jamnya di sisi Allah, ya, itu sama dengan 41,67 tahun. Orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala umur 41 tahun, ya kira-kira gitu ya, 41,67 tahun, oke lah 42 gitu ya, hidup di dunia, maka ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia akan merasakan hidup di dunia hanya 1 jam saja. Jadi kalau lagi nggak sabar tuh Bu, ingat ini rumus ini ya. Makanya saya bagikan PPT ke Bu Ella, nanti Bu Ella menyebarkan ke grup, dibuka-buka lagi. Jadi selain mencatat, nanti Ibu buka lagi kalau lagi nggak sabar ya Bu, nggak sabar ngasuh anak, nggak sabar bokeh, ya kan kadang bokeh, kadang enggak, kan gitu ya Bu, tergantung tanggal tua atau muda gitu. Toh kita lihat, sabar. Ini sebetulnya cuman 1 jam. Nah gitu. Orang yang dikaruniai Allah umur 62
62,5 tahun hidup di dunia, maka ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia akan merasakan hidup di dunia hanya 1,5 jam. 62. Rasulullah wafat 63. Berarti dikonversi ke waktu dunia, sebetulnya dia hidup hanya 1,5 jam. Tapi seperti ujian, kok koyone suwe banget gitu ya. Maka tahan Bu, tahan. Astagfirullah, ya ini nasihat banget ini. Nah, baginda Rasulullah ngendikan di hadis riwayat Ibnu Majah, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali orang yang bisa melampaui umur tersebut. Teman saya minggu lalu, wartawan CNN Indonesia. Dulu saya hampir balik ke sana, kan dulu saya di TVRI, ke Metro, Arab neng CNN opo hijrah, Arab kerja meneh opo hijrah, saya memilih hijrah. Bukannya hijrah nggak boleh kerja Bu ya, tetapi kalau mau hijrahnya total, memang kita harus memilih lingkungan yang mendukung. Kalau dunia entertain di Jakarta, susah hijrah. Onone yang kayaknya duit, mode, tren, senang-senang, ajeb-ajeb. Makanya saya wes bismillah ya Allah. Padahal gaji gede, masuk TV, terkenal ya toh Bu. Ya kadang-kadang kalau saya tanya lagi masuk, ya Allah Ca, jadi ustazah, kalau biar kue tetap naik TV gitu, astagfirullah, wes buka lagi ini Bu. Oh hidup. Nanti kita bikin TV di surga. Gitu ya Bu ya. Nah, hitungan yang lebih cepat ini ada satu di surat Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka jika ada orang yang dikaruniai umur 70 tahun hidup di dunia, maka dia akan merasakan hidup selama 70 tahun per 50.000 tahun kali 1 hari. Astagfirullah Bu, hanya 2 menit 1 detik. Ini kalau kita pakai konversi yang di surat Al-Ma'arij. Karena kok Allah ngendikannya itu malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kalau pakai hitungan yang ini, bukan yang pakai dalil yang tadi, malah lebih sebentar banget. Ternyata singkatnya hidup di dunia itu ternyata 2 menit 1 detik saja. Kira-kira kalau ibu nonton film The Matrix tuh, Keanu Reeves, nah itu mirip-mirip begitu tuh. Jadi permainan lorong waktu. Allah tuh apa ya? Ya dunia ini hanya permainan kan begitu ya di Al-Quran ya. Ya betul, sama Allah dimain-mainin aja gitu. Kenapa ya suka-suka Allah? Kita ini hamba Bu. Hamba itu manut wae ya gitu. Maka kalau kita sadar ternyata konversi waktu dengan akhirat hanya 2 menit 1 detik, atau tadi ternyata hanya 1 jam saja. Ternyata kalau umur ini hanya digunakan untuk bersenang-senang, hanya untuk mengejar kebahagiaan tanpa memperhatikan halal haram, pasti kita akan merugi. Jika umur kita 60 tahun, apakah semua yang telah kita lakukan selama 60 tahun mulai dari lahir sampai meninggal dunia, amal-amal itu akan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah semuanya Bu? Gak bisa Bu, saya tuh sering mengingat-ingat, saya tuh hijrah baru 7 tahun, ini tahun ke-8. Lah sebelum 8 tahun itu, wah harus istighfar terus Bu, harus sholat taubat, belum lagi nek kumat-kumat sitik matrene gitu, aduh pengen boleh duit saya muakeh gitu ya. Padahal kita punya banyak kewajiban menuntut ilmu, kewajiban berdakwah. Ternyata jawabannya tidak semuanya bisa kita pertanggungjawabkan karena suka lupa toh. Saya kalau ngobrol sama teman-teman yang sama-sama hijrah, biar sok bolong sholatnya orang, bolong sholat wajib Bu, dosanya melebihi dosa orang yang berzina. Makanya wes rasa menghina-hina dosa orang lain, mengungkit-ungkit masa lalu. Saiki tugas kita taubat, memperbaiki umat bersama-sama, mendakwahkan Islam agar umat muslim kembali kepada jalan hidup seorang muslim. Ada Bu dalil yang insya Allah bisa menyelamatkan kita. Orang yang tidak akan dihisab telah diangkat pena dari 3 golongan, yaitu orang gila sampai dia sadar, orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Makanya kalau punya anak wafat,
suami saya itu punya anak penghafal Quran, dia wafat sebelum balik, maka dia akan menjadi penghulu syurga, penjaga di syurga. Jadi kadang kalau suka ngobrol gitu, wes mulakno sing manut karo aku wes duwe tabungan loh neng swarga, anakku kan saya goleki aku, nanti kowe tak ajak manut to jadi istri. Gitu ya. Kalau saya lagi kumat-kumat gitu ya. Ayah, kok duitnya nggak banyak sih ayah? Gitu kan. Wes, di dunia hidup cuma sebentar, aku wes duwe tabungan neng swarga, wes menengo manut iso mangan disyukuri. Gitu ya Bu ya. Menurut Imam Syafi'i, rata-rata manusia mencapai usia balik adalah 15 tahun. Tuh, saya itu haid itu malah 11. Nah berarti sejak haid, dosa dan pahala kita sudah dicatat oleh Raqib dan Atid, Bu. Nah ini kita harus iling-iling. Sejak kapan kita tuh gak menutup aurat itu udah kita sholat tobat belum? Udah ditobati belum? Pacaran nggak ibu bapak dulu sebelum menikah? Hayo. Nah udah sholat tobat. Nyuruh anaknya udah balik menutup aurat belum? Wah makanya pas saya hijrah untungnya anak saya itu kan umur 5 tahun. Wah itu saya isi Bu. Kamu besok balik mens kamu sudah dihitung. Jadi pakai pakaian sudah menutup aurat. Dulu mama nggak ngerti, orang tua juga nggak ngerti karena kita korban sekulerisme. Sekulerisme itu kan gaya hidup yang jauh dari Islam. Jadi banyak ya anak-anak yang sekolahnya di sekolah negeri nggak ada pemahaman agama, ya kan? Wah bla 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 bla. Padahal dosa menutup aurat itu juga luar biasa. Nah maka kalau usia balik kita 15 tahun dan kita nanti ini misal ya Bu ya, kalau kita beruntung kita dapat umur sampai 60, maka umur itu harus dikurangi 15 tahun hingga sisanya tinggal 45 tahun. Nah 45 tahun itu misal kita 60. Itu kalau kita dapat 60 ya Bu, nek minggu depan piye? Kan nggak tahu. Tuh, saya juga jadi mana? Nah, hasil survei menunjukkan bahwa manusia itu tidurnya rata-rata 8 jam sehari. Berarti kalau sehari 24 jam, dalam sehari kita tidur memakan waktu sepertiganya. Nah, sepertiganya kan nggak dihisap kita Bu. Pahala juga enggak, dosa juga enggak. Ya mungkin kalau pas kita sebelum tidur istighfar 100 kali dapat pahala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut dapat pahala. Tapi kan terus pas maklere wes enggak dihitung, ya toh? Nah berarti kurang gitu loh. Maksudnya waktu kita untuk beramal tuh sangat sempit sekali. Tuh. Dengan demikian jika sisa umur kita 45 tahun, maka sisa umur kita itu harus dikurangi dengan waktu tidur kita. Makanya kalau suka tidur, yo rugi. Soalnya itu mubah, nggak dapat pahala ya nggak dapat dosa. Kecuali pas bulan Ramadan ya tidur ibadah daripada gibah. Tapi kalau kita bangun berzikir itu lebih berpahala lagi. Ngeri ya Bu. Nah, kalau tadi dikurangi waktu tidur kita, berapa waktu yang tersisa? Jawabannya adalah 45 tahun dikurangi 15, 30 tahun. Nah, apakah 30 tahun waktu efektif kita itu bisa dipertaruhkan semuanya? Tergantung dari aktivitas kita. Sholat kita berapa lama, 5 waktu, kadang maksud satset. Nah, dalam 1 tahun berapa waktu hari ya Bu? Nah, masa ibadah yang hanya 25 menit dalam sehari atau 6,3 hari dalam setahun atau 190 hari dalam 30 tahun sesungguhnya masih kita bisa pertanyakan lagi. Apa pertanyaannya? Benarkah kita khusyuk menghadap Allah? Ini tadi udah hitung-hitungan sholat 5 waktu ya Bu. Sholat 5 waktu ternyata kalau kita hitung selama 30 tahun kita sholat 5 waktu, itu hanya 190 hari kita sholat. Apakah betul-betul selalu sadar, khusyuk? Nah maka tidak boleh kita hanya mengandalkan sholat atau ibadah mahdoh. Di surat Al-Ashr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal solih dan saling menasehati dalam mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi tadi ya, ternyata kalau kita menyepelekan amal solih selama hidup di dunia,
kita akan menyesal. Surat Al-An'am ayat 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Kiamat kan ada dua. Kiamat kecil yaitu sakaratul maut. Kiamat besar yaitu hari kiamat. Ya. Mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Maka manusia yang paling berat penyesalannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah yang menyia-nyiakan waktunya selama di dunia. Siksa yang paling ringan di neraka adalah, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya seketika otaknya mendidih. Muttafaq alaih. Ini hadis yang sangat kuat, muttafaq alaih. Maka jangan sampai kita menyesal, ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang tadi menyeberangi jembatan Sirat, satu ada yang secepat kilat, ada yang jalannya seperti angin, ada yang terbangnya seperti burung, ada yang seperti lakinya laki-laki, ada yang merangkak tetapi masuk surga, ada yang merangkak tetapi masuk neraka. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok yang paling merugi karena melalaikan waktu yang diberikan Allah yang ternyata hanya sebentar ini. Maka kita harus meningkatkan iman takwa, datang ke pengajian, mengamalkan segala peraturan-peraturan di dalam syariat, sehingga kita sadar pada saat aku melakukan A, B, C ini sesuai syariat, maka malaikat raqib yang akan nyontreng, bukan atid. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tersisa waktu kita bisa tanya jawab, berdiskusi. Semoga kita termasuk di dalam golongan yang bisa secepat kilat menyeberangi sirat, dihisap dengan baik segala dosa pahala kita dengan hasil yang baik. Hasil baik artinya lebih banyak pahalanya. Dan satu rahasia, Bu, bukan rahasia sih, cuman banyak orang nggak dong. Jadi tadi di surat Al-Asyr sampai Allah bersumpah demi waktu, manusia sesungguhnya ada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati. Ternyata pahala yang cukup besar dan dia ngalir, Bu. Jadi nanti kita sudah meninggal, dia ngalir. Apa itu? Pahala dakwah. Ibu nih pelan-pelan mendakwahkan ponakan, sepupu gitu ya. Untuk aurat cantik loh, untuk aurat. Terus dia berubah nih. Nah, dia tiap kali menutup aurat, tiap kali pakai kerudung, ibu dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Itu luar biasa. Itu ibarat kata kalau orang bisnis MLM, tapi halal ya, MLM yang halal gitu ya. Itu dakwah, itu pahala dakwah. Karena dia sifatnya jariah. Pahala jariah itu adalah pahala yang terus mengalir. Maka dakwah dari yang punya tempat, dari yang menyediakan karpet, yang resik-resik, yang patungan, yang datang, yang mengajak, semuanya dapat pahala. Siapa yang paling besar? Yang paling ikhlas. Yang tahu hanya Allah, belum tentu. Yang paling depan nih ngomong paling ikhlas, belum tentu. Maka kita harus luruskan niat berdakwah, tholabul ilmi karena Allah. Karena ini adalah salah satu amal soleh yang Allah paling cintai. Jadi kalau kita kepengen tadi ya, waduh, hidupku total-total kalau nanti aku meninggal umur 60 aja, total-total ibadah aktif cuma 30 tahun. 30 itu belum tentu Allah terima semua. Kadang sholat, ilem, kunciku di mana ya? Kunci motorku yang dia. Wih, bakso wis tak pateni kompor urung ya. Sholat aja mungkin pahalanya belum tentu maksimal. Maka bagaimana kita menutup kelong-kelong itu dengan pahala dakwah? Dan tadi taat syariat itu apa ya, Bu? Itu ya itulah wajib gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin kaum muslim saat ini masih dalam proses untuk kembali kepada syariat. Semoga kita menjadi golongan yang
dimudahkan oleh Allah dalam hisab kita. Di hidup yang sebentar ini kita semakin diberi kesadaran, semakin diberi kekuatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.